Ada makhluk kecil yang nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi bisa masuk ke dalam tubuh hampir semua mamalia berdarah panas, termasuk manusia. Bukan hanya masuk, ia juga bisa mengendalikan inang dari dalam. Namanya Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii merupakan parasit bersel satu atau protozoa yang termasuk ke dalam filum Atycomplexa, kelas Conoidacida, ordo Eucocydioida, famili Sarcocystidae, dan genus Toxoplasma. Parasit ini bersifat intraseluler obligat, yang artinya ia hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel inang. Parasit ini membutuhkan inang definitif dan inang perantara untuk dapat melangsungkan hidupnya. Inang definitifnya berupa mamalia dari kelas Felidae, termasuk harimau dan juga singa. Sedangkan inang perantaranya berupa hewan berdarah panas, termasuk unggas dan mamalia seperti babi, sapi, domba, kambing, dan juga manusia. Halo semuanya, selanjutnya kita akan membahas tentang penularan Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii adalah parasit bersel satu yang bisa menyebabkan toxoplasmosis. Kucing berperan sebagai inang definitif dalam siklus hidupnya. Adapun penularan Toxoplasma gondii pada kucing itu tidak terjadi melalui langsung seperti kita memeluk kucing, akan tetapi tertularnya melalui feses yang ada pada kucing. Adapun penularan Toxoplasma gondii bisa terjadi saat kita membersihkan litter box tidak menggunakan sarung tangan, lalu kita langsung menyentuh makanan dan langsung menyentuh wajah. Yang kedua, itu bisa terjadi saat kita berkebun di tanah yang sudah terinfeksi oleh Toxoplasma gondii. Yang ketiga, ada di sayur mayur yang kita makan yang tidak dicuci bersih. Dan keempat adalah dikontaminasi silang pada alat-alat dapur yang kita gunakan. Toxoplasma gondii dapat menyebabkan bahaya yang serius. Pada ibu hamil, infeksi toxoplasma sangat berisiko karena parasit ini dapat menembus plasenta dan menginfeksi janin, sehingga dapat menyebabkan keguguran, gangguan penglihatan, bahkan kebutaan permanen. Pada orang dengan imunitas rendah seperti penderita HIV/AIDS, penderita kanker, dan penerima transplantasi organ, toxoplasma dapat menyebabkan infeksi berat pada otak atau organ lain, seperti ensefalitis toxoplasma, yaitu peradangan otak yang dapat menyebabkan kejang, gangguan kesadaran, atau bahkan kematian. Pada orang sehat, biasanya gejalanya ringan atau tanpa gejala. Parasit ini bersifat oportunistik, yaitu dapat menyerang inangnya ketika imunitas inangnya menurun. Toxoplasmosis umumnya tidak menimbulkan gejala yang serius. Namun, beberapa gejala umum mirip dengan gejala flu, seperti demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, kelelahan, hingga pembengkakan kelenjar getah bening, terutama di leher. Pada ibu hamil dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan bahkan keguguran pada janin. Bayi yang lahir dengan toxoplasmosis memiliki gejala ruam kulit, penyakit kuning, sulit menyusu, gangguan penglihatan bahkan kebutaan, hingga gangguan perkembangan. Toxoplasmosis yang menginfeksi otak dapat menyebabkan gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan bicara, kejang, hingga koma. Diagnosis toxoplasmosis dapat dilakukan dengan pemeriksaan klinis dan laboratorium seperti tes darah untuk menilai kadar antibodi tubuh, CT scan untuk mendeteksi parasit di otak, lumbar fungsi untuk mendeteksi parasit di cairan otak dan tulang belakang, hingga pemeriksaan dengan funduskopi untuk melihat toxoplasma mata. Mencegah infeksi toxoplasma sebenarnya cukup mudah, asal kita tahu caranya dan mau menerapkannya secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama bisa kita mulai dari makanan, seperti menghindari makanan mentah seperti daging yang belum dimasak dengan sempurna, karena parasit toxoplasma masih bisa hidup dalam jaringan otot hewan yang belum dimasak dengan sempurna. Selain itu, setelah memasak atau menyiapkan makanan, jangan lupa untuk segera mencuci tangan dengan sabun, termasuk juga ketika setelah berkebun maupun membersihkan litter box kotoran kucing. Karena tanah bisa tercemar Ookista toxoplasma yang disebabkan oleh kotoran kucing yang terinfeksi. Dengan mengetahui cara menghindari infeksi toxoplasma, kita bisa memutus rantai penyebaran infeksi dan juga melindungi diri sendiri, keluarga, serta ibu hamil yang sedang mengandung. Saya akan menjelaskan apa sih peran kucing dalam penularan dari parasit Toxoplasma gondii ini. Nah, jadi kucing merupakan satu-satunya tempat bagi Toxoplasma gondii ini untuk bisa berkembang biak secara seksual. Nah, Toxoplasma gondii ini akan menghasilkan ookista di dalam usus kucing, dan kucing akan mengeluarkannya melalui fesesnya. Nah, ookista dari parasit Toxoplasma gondii ini bisa mencemari tanah, pasir, minuman, makanan, dan lain sebagainya.
Nah, manusia ataupun hewan yang menyentuh tanah ataupun makanan yang sudah terkontaminasi oleh parasit ini bisa terinfeksi juga. Dan yang perlu diingat bahwa kucing yang bisa menularkan parasit Toxoplasma gondii ini hanyalah kucing yang belum pernah terinfeksi sebelumnya. Jika kucing telah terinfeksi sebelumnya, maka dia akan bisa menghasilkan imun atau membuat kekebalan di dalam tubuhnya terhadap parasit ini.